Penguasa Segala Alam Chapter 2 by Nita Bab 2. Konvensi Penarikan Lot keesokan harinya. Aula besar klan Ni penuh dengan orang-orang yang bersemangat, dan suasananya cukup ramai. Liu Yan, dari Sekte Cloud Soaring, dikelilingi oleh kerumunan anggota klan Ni dari segala usia. Mereka menunjukkan perhatian yang besar padanya dengan menanyakan tentang kesejahteraannya. Berharap untuk memenangkan hatinya dan dengan demikian memberi anak-anak atau cucu-cucu mereka kesempatan yang sedikit lebih baik untuk diterima di Sekte Cloud Soaring. Liu Yan mengenakan jubah abu-abu dan sedikit senyum terlihat di sudut mulutnya. Dia berada di kursi kehormatan, mengobrol dengan anggota klan Ni di dekatnya dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Dari awal sampai akhir, Liu Yan tidak pernah berdiri. Anggota klan Ni di sekitarnya terus membungkuk dengan sangat rendah hati. Satu persatu, anggota klan Ni membawa anak-anak mereka yang berusia 1 tahun melalui gerbang aula. Setiap pendatang akan membawa anak mereka untuk menyambut Liu Yan dan memperkenalkannya dengan wajah penuh senyum. Hanya setelah itu mereka akan menyapa dan memberi hormat kepada 3 tetua klan Ni yang duduk di samping Liu Yan. Ni Donghai, bersama dengan saudara keduanya Ni Beichuan dan saudara ketiga Ni Nanshan, tidak mencoba untuk menyanjung dan menyenangkan Liu Yan karena status khusus mereka. Tetapi setiap kali mereka bertemu dengan tatapannya, mereka juga akan memasang senyum paling cerah mereka. Berbeda dengan hari sebelumnya, Ni Donghai tampak berseri-seri dan energi, sama sekali tidak ada bukti cedera. Ni Qian, untuk apa kamu membawa Ni Tian ke sini? Kata-kata yang tiba-tiba dan tidak tepat waktu ini datang dari Nilan, yang telah memperkenalkan putranya kepada Liu Yan beberapa saat yang lalu. Dia mengerutkan alisnya saat dia melihat dengan sedih ke arah gerbang aula. Nilan adalah putra Ni Beichuan. Sementara dia adalah yang tertua di antara generasi kedua klan Ni. Bakat kultivasinya cukup buruk. Dia baru mencapai tingkat ke-9 Qi Refining dan belum mampu menembus kemacetan dan memasuki tahap Lesser Heaven. Untuk alasan ini, dia sudah lama meninggalkan kultivasinya sendiri dan menaruh semua harapannya pada ketiga putranya. Saat ini, putra pertamanya, yang baru berusia 11 tahun, telah mencapai tingkat ke-7 pemurnian Qi. Selama dia bisa mencapai tingkat ke-9 dalam 4 tahun ke depan, dia akan memenangkan hati Sekte Cloud Soaring dan menjadi murid mereka. Dengan bantuan Sekte Cloud Soaring, dia akhirnya bisa mencapai tahap surga kecil dan menjalani masa depan yang cerah. Putra keduanya, yang berusia 6 tahun, juga menunjukkan bakat kultivasi yang luar biasa dengan mencapai tingkat ke-4 pemurnian Qi. Masa depan yang menjanjikan telah menanti. Hari ini dia membawa putra ketiganya Ni Hong, yang baru saja berusia 1 tahun. Kelahiran ketiga anaknya telah diperhitungkan dengan cermat sehingga masing-masing dari mereka berada pada usia yang tepat untuk menghadiri pengundian 5 tahunan. Kedua putra sulung telah membuat keuntungan luar biasa selama 2 pengundian terakhir. Giliran Ni Hong kali ini. Saat Nilan berbicara, semua mata anggota klan Ni di dalam aula tertuju pada Ni Qian dan Ni Tian, yang baru saja melewati gerbang. Kakak laki-laki tertua, kata Ni Qian keras. Saya telah membawa Ni Tian untuk menghadiri konvensi pengundian tahun ini. Ni Tian berdiri di sisinya,
menggemaskan dan sekuat anak harimau. Tidak hanya dia lebih tinggi dari anak-anak lain yang hadir, tetapi dia juga tampak lebih berotot. Terlepas dari volume suaranya, Nikian tampak sedikit gelisah di bawah tatapan pedas semua orang. Nitian, sebaliknya, penuh dengan senyuman, sama sekali tidak menyadari semua mata yang menatap mereka dengan niat buruk. Sebaliknya, dia tampaknya menikmati menjadi pusat perhatian. Dan tidak bergeming sedikit pun. Nitian, Nilan mendengus jijik. Dia tidak terlihat sangat bahagia. Nama keluarganya adalah Ni, tetapi itu hanya karena kita tidak tahu siapa ayahnya. Faktanya, dia sama sekali bukan Ni sejati. Menurut aturan klan Ni, putra seorang putri seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri konvensi pengundian. Jangan membuat masalah dari ketiadaan. Ambil saja Nitian dan pergi. Berhentilah menyia-nyiakan waktu Tuan Liu Yan dan orang lain. Nikian segera menoleh ke Nidong Hai. Ayah, tidak masalah siapa menantuku, jawab Nidong Hai dengan tegas. Jiner mengatakan sebelum dia meninggal bahwa ayah Nitian bersedia mengambil nama keluarga kami dan bergabung dengan klan kami. Maka Nitian adalah keturunan dari klan Ni. Kakak laki-laki tertua, kata Ni Nanshan dengan senyum gelap, sejauh yang saya ingat, Anda gatal untuk memakan pria itu hidup-hidup. Anda biasa berbicara sepanjang waktu tentang membunuhnya dengan cara apapun begitu Anda menemukannya. Kenapa kamu tiba-tiba berubah sikap dan mengakui statusnya sebagai menantumu? Plus, untuk mengambil nama keluarga kita, ya, aturan harus dipatuhi, bukan? Saya tidak ingat orang itu pernah bersumpah di kuil leluhur kita. Persis. Tanpa mengambil sumpah di kuil leluhur dan menyelesaikan ritual, seorang pria tidak dapat dihitung sebagai menantu yang memenuhi syarat untuk mengambil nama keluarga kita. Klan Master, kamu tidak bisa begitu bersemangat untuk mengambil pria yang kamu benci sebagai menantumu, hanya untuk memenuhi syarat kehadiran Nitian ke undian. Kamu harus ingat bahwa kematian Nijin adalah karena dia. Meskipun kamu adalah ketua klan, kamu tidak bisa mengabaikan aturan keluarga dan bertindak sembarangan, kan? Petik 2. Di dalam aula, baik anggota langsung maupun anggota lama dari klan Ni yang membawa anak-anak mereka mulai berteriak ketidakpuasan dan menuduh Nidong Hai bertindak sembarangan. Setiap anak tambahan yang berpartisipasi dalam undian akan berarti pengurangan peluang anak mereka sendiri. Jadi tentu saja, orang tidak senang tentang itu. Jika sebelum Nidong Hai terluka parah, dia akan memiliki otoritas lebih, dan orang tidak akan berani bertindak seperti ini. Namun, mereka tahu tentang kondisi Nidong Hai dan fakta bahwa dia mungkin harus segera menyerahkan posisinya sebagai ketua klan karena tingkat kultivasinya yang menurun. Jadi mereka tidak lagi merasa perlu untuk memberinya wajah. Ni Beichuan duduk tegak di kursinya dan mendengarkan kerumunan yang berisik tanpa niat untuk memecahkan keributan. Saat teriakan itu semakin keras, Liu Yan dari sekte Cloud Soaring terbatuk pelan. Tiba-tiba, semua orang menutup mulut mereka. Bahkan Ni Nanshan, yang hendak menanyai Nidong Hai sekali lagi, segera berhenti dan menoleh ke Liu Yan dengan wajah tersenyum. Liu Yan, wajahnya halus dan seperti batu giok, memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia melihat ke arah Nitian yang berdiri di sebelah Nikian. Ini adalah
putra dari adik perempuan bela diri juniorku?" Sementara dia berbicara, sedikit rasa sakit melintas di matanya. Kata-katanya tiba-tiba mengingatkan semua orang bahwa Nijin memiliki bakat paling menakjubkan di antara generasi kedua klan Ni. Dia berhasil mencapai tingkat ke-9 Ki Refining pada usia 10 tahun, dan dengan demikian diakui oleh Sekte Cloud Soaring dan menjadi salah satu murid mereka. Liu Yan adalah kakak bela diri tertuanya. "Tuan, Nitian adalah putra satu-satunya saudara perempuan saya yang malang," kata Ni Qian sedih. Liu Yan dengan lembut mengangguk saat dia melihat Nitian dengan ekspresi yang kompleks dan mendalam, sebelum dia dengan hangat berkata, "Kali ini, saya awalnya berencana untuk menyediakan 5 mainan kecil. Namun, adik perempuan bela diri junior saya dan saya kembali, jadi untuk Nitian, saya akan mengambil inisiatif dan menambahkan 2 alat spiritual dari koleksi saya sendiri." Bagaimana ini terdengar? Dia berbalik untuk melihat Ni Beichuan dan Ni Nanshan. "Karena Tuan Liu telah mengatakannya, tentu saja kami akan setuju," jawab Ni Beichuan dengan tergesa-gesa. Ni Nanshan juga mengangguk sekaligus dengan wajah tersenyum sambil berkata, "Apapun yang dikatakan Tuan Liu, tak satu pun dari kerumunan orang yang berani menentang." Dengan penyelesaian itu, konvensi pengundian sekarang akan dimulai. Liu Yan memotong untuk mengejar. Dia melambaikan tangan kirinya, mengirimkan 7 garis cahaya misterius terbang keluar dari lengan bajunya. 7 garis cahaya, masing-masing dengan warna yang berbeda, menerangi aula besar klan Ni. Menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Lampu jatuh di lantai batu di tengah aula besar dan berubah menjadi 7 alat berkilau dengan cahaya spiritual, yaitu pedang, kipas angin, sarung tangan, tongkat kayu, manik-manik dan sepotong tulang binatang. Setiap anggota klan Ni, tua atau muda, secara sukarela keluar dari pusat aula besar segera setelah mereka melihat 7 alat spiritual mendarat di tanah. Segera setelah itu, mereka berkumpul di sekitar alat. Tatapan semua orang segera tertuju pada 7 alat spiritual yang sangat indah, dan tidak ada dari mereka yang peduli untuk melirik Nitian lagi. Ni Donghai dan 2 saudara laki-lakinya berdiri tanpa sadar dan memancarkan fluktuasi spiritual untuk merasakan atribut dan peringkat dari 7 alat spiritual. Banyak anggota klan Ni, mata bersinar dengan keinginan, juga mencoba menggunakan energi spiritual batin mereka untuk menilai alat spiritual. Energi spiritual berwarna cian, ungu, merah, dan biru muncul dari 7 alat spiritual di bawah penginderaan kekuatan prajurit Qi dari klan Ni. Kelas 5 SD. Mata Nilan yang terbuka lebar tertuju pada manik-manik cian yang dibawa Liu Yan terakhir, saat napasnya tumbuh sedikit cepat. "Oh, surga. Apakah itu benar-benar kelas 5? Bukankah semua alat spiritual seharusnya kelas 3 SD menurut tradisi? Alat spiritual kelas 5, bahkan di tingkat SD, masih sangat berharga. Itu biasanya sesuatu yang diberikan kepada murid-murid mereka sendiri. Tapi kali ini, betapa murah hati Tuan Liu." Manik cian tampaknya memiliki untaian kilat yang berkedip di dalamnya di bawah pengaruh energi spiritual semua orang, yang membuatnya sangat langka. Karena itu, mata semua orang menjadi merah dan berkilauan karena keserakahan.
Ni Beicuan lekat-lekat menatap manik itu saat cahaya aneh melintas di matanya. Nilan adalah putranya, yang berarti Nihong adalah cucunya. Jauh sebelum Nihong lahir, dia menggunakan sihir rahasia untuk menguji bakat Nihong. Karena tingkat basis budidayanya yang rendah, ia mengandalkan bantuan pil obat yang luar biasa untuk memastikan 70% bahwa Nihong memiliki atribut batin petir. Manik-manik Cian kelas 5 SD itu jelas dikaitkan dengan petir, menjadikannya alat spiritual yang sepenuhnya kompatibel dengan kultivasi Nihong. Sikap Ni Beicuan sedikit berubah saat dia menghadapi Liu Yan. Dia membungkuk dengan penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Tuan Liu Yan." Kerumunan lainnya mengikuti jejak Ni Beicuan dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Liu Yan karena begitu murah hati. Liu Yan melambaikan tangannya untuk menenangkan kerumunan dan berkata, "Mulai sekarang, tidak ada yang akan menggunakan energi spiritual mereka untuk merasakan alat spiritual yang bisa mengganggu aura alat. Sampai sekarang, sepenuhnya bergantung pada 8 anak ini untuk menentukan nasib mereka sendiri. Biarkan 8 anak masuk," Ni Donghai berkata dengan suara rendah. "Lanjutkan." Ni Qian merasa sedikit lega dan melepaskan Ni Tian. Saat ketujuh alat spiritual itu mendarat di tanah, mata Ni Tian bersinar dengan keinginan dan ketidaksabaran, karena dia ingin segera bergegas ke area pusat. Jika bukan karena Ni Qian, yang telah menggenggam erat tangannya, dia mungkin tidak akan menunggu semua orang selesai berbicara sebelum dia bergegas ke area pusat. Ketika dia melepaskannya, Ni Tian, seperti yang dia harapkan, membuka tangannya dengan cara seolah-olah merangkul seluruh dunia, dan bergegas ke area pusat.